Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel YouTube Julian Sarahma. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah hasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada dalam akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Dengan demikian, terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Seni bangunan, akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia, yaitu seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara, serta makam. A. Masjid dan menara. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. Fungsi utama dari masjid adalah tempat beribadah bagi orang Islam. Masjid atau masjid dalam bahasa Arab mungkin berasal dari bahasa Aramik atau bentuk bebas dari perkataan sajadah yang artinya merebahkan diri untuk bersujud. Dalam bahasa Ethiopia terdapat perkataan mesgad yang dapat diartikan dengan kuil atau gereja. Di antara dua pengertian tersebut, yang mungkin primer ialah tempat orang merebahkan diri untuk bersujud ketika salat atau sembahyang. B. Makam. Makam yang lokasinya di dataran dekat Masjid Agung, bekas kota pusat kesultanan antara lain Makam Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak. Makam Raja-Raja Mataram Islam Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta, Makam Sultan Palembang, Makam Sultan di daerah Nanggurue Aceh, yaitu Kompleks Makam di Samudra Pasai, Makam Sultan Aceh di Kandang 12, Gunungan, dan di tempat lainnya di Nanggurue Aceh, Makam Sultan Siak, Indrapura Riau, Makam Sultan Palembang, Makam Sultan Banjar di Kuin, Banjarmasin, Makam Sultan di Martapura, Kalimantan Selatan, Makam Sultan Kutai di Kalimantan Timur, Makam Sultan Ternate di Ternate, Makam Sultan Goa di Tamalate, dan Kompleks Makam Raja-Raja di Jenoponto, dan Kompleks Makam di Watan Lamuru, Sulawesi Selatan, makam di berbagai daerah lainnya di Sulawesi Selatan, serta Kompleks Makam Selapalarang di Nusa Tenggara. 2. Seni ukir. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madyah, akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia, berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, tidak diperbolehkan. Di Indonesia, ajaran tersebut ditaati. Hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman Madyah kurang berkembang. Padahal, pada masa sebelumnya, seni patung sangat berkembang, baik patung-patung bentuk manusia maupun binatang. Akan tetapi, sesudah zaman Madyah, seni patung berkembang seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. 3. Aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Bahkan, huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Berkaitan dengan itu berkembang seni kaligrafi. Di samping pengaruh sastra Islam dan Persia, perkembangan sastra di zaman Madyah tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Dengan demikian, terjadilah akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam terutama berkembang di Melayu dari Jawa. 4. Kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya sebagai berikut.
1. Permainan debus, yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan salawat Nabi. Tarian ini terdapat di Banten dan Minangkabau. 2. Saudati, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Saudati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Saudati sering disebut saman, artinya 8. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain salawat Nabi. 3. Wayang, termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Akan tetapi, pada zaman Islam terus dikembangkan. Kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang golek. 5. Kalender. Sistem kalender itu juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem penanggalan atau kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya bulan Muharram diganti dengan Sura dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender tersebut dimulai dengan tanggal 1 Muharram tahun 143 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan tanggal 1 Surat tahun 1555 Jawa, 8 Agustus 1633. Masih terdapat beberapa bentuk lain dan akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan kebudayaan Islam. Misalnya, upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Masyarakat Jawa juga mengenal berbagai kegiatan selamatan dengan bentuk kenduri. Selamatan diadakan pada waktu tertentu. Misalnya, selamatan atau kenduri pada 10 Muharram untuk memperingati Hasan Hussein, putra Ali bin Abu Thalib. Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ruahan, nyadran untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender Islam, perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan Qamariyah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi, sehingga sekarang kita mengenal tahun Hijriyah.